Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Fahmi, NPM 19124812. Di sini saya akan membacakan teks bahasa Arab dan menjelaskan tentang isi makalahnya. Tetapi ulun di sini akan membacakan tentang teks bahasa Arab terlebih dahulu. Pembahasannya tentang kaifa takhtaru mihnatak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takhtaru mihnatak. Khalaqallahu khalqa mukhtalifin fi anfusihim wa fi qudratihim wa fi a'malihim litastaqimal hayat wa yakhdima ba'dahum ba'da. Qala Allah Ta'ala ahum yaqsimuna rahmata rabbika nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'da darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un wa rizqu yakhtalifu min bi'atin ila bi'atih wa rizqu yakhtalifu min bi'atin ila bi'atih wa huwa mutafawitu bainal afrad wal basharu musakhkharu ba'dahum li ba'd al faqiru musakhkharu lil ghani wal ghani musakhkharu lil faqiri yaqulur rasul i'malu fa kullu musayyaru lima khuliqalah walau amilan nasu kulluhum fi mihnatin wahidah la ta'attalat baqiyatu masalihihim walakin Allah sakhkhara ba'dahum li khidmati ba'd wa hadha ya'ti min ikhtilafil mihani wal a'mal fal puzari' ala sabilil mithal yahrusu wa ya'kulu min zar'ihi ghairihi min khabbaz wa muallim wa tabibin wa ghairihim wa haula'i bidawarihim yakhbizuna lah wa yu'allimuna atfalah wa yu'allijuna al-marida min asratih وهكذا كان الشباب في الماضي يتعلمون محن آبائهم في الغالب حتى إذا كبروا عملوا في هذه المهن ولذا كان يغلب على بعض الأسر الارتباط بمحنة المعينة حتى إنهم قد يسموا يعرف بها أما في العصر الحاضر فقد تغير الأمر وأصبحت أغلب المهن والأعمال مرتبطة بالحكومة أو الشركة الكبيرة ويواجه الشاب في أول حياته مشكلة اختيار المهنة التي يرغب فيها بعد انتهائه من الدراسة وهذا قرار صعب يحتاج إلى تفكير لأن له الآثار المادية والنفسية على الشاب في مستقبل حياته فكيف تختار الشاب مهنته
Yambagi an ya'rifa asy-syabbu aina yad'u qadamah qabla an yakhtara li nafsihi mihnatu ya'malu fiha wa yaksibu 'aisyatu minha. Yambagi an yata'arrafu ala sifatihi nafsihi wa ma ladaihi min nawahil quwwati wad-du'f wa ay yata'akkada min muyulih wa ya'rifa ma yujibu minal mihan wa ma yakrah wa inna sidqal insani ma'a nafsi yu'ayyinahu katsira ala ikhtiyari mihnatil mustaqbal wa huwa mutma'inna ilal husni ikhtiyar wa ba'du ayyata'arrafu syabbu ila nafsihi wa sifatihi yambagi alaihi ayya'tarifa adadan minal mihan liyakhtara minha ma yunasibu wa hadha amru laysa sahla farubbama la yajidul mihnata allati takunu munasibatu lahu wa liqadaratihi wali isti'dadati wa qad yajidul katsira minal mihani munasibatu lima yulihi wa gharabati lakiya yasila syabbu ila kirain salim yajibu ay yakuna marina wa ay yudrika annahu yastati'u ay yuqtina mihnatan muayyanatan aktsara min siwaha wa anna hunaka mihjan ukhra la yaqdiru ala itqaniha. Yahtaju syabbu ila tadribi ala mihnatah allati ya'taqida annaha tunasibu wa ila iktisabi khibrati fiha hatta yahsula 'ala al-maharatil asasiyah wal ma'lumatil khassah biha bi tariqatil amaliyah wa bidza yu'iddu nafsuhu lil mihnati i'dan kafiyah wa takshurul munafasatu ahyanan hawla ba'dil mihani dunal ba'dihal ukhar wa ba'dul mihani laha bariq ghaira anna ajral 'amilina fiha qalil fayajibu an ayyakuna asy-syabbu 'alal ilmi bidzalika hina yakhtaru mihnatahu wa ayya'rifa mizatil mihnatil haqiqiyah wasyabbu alladhi ya'rifu nafsuhu haqqal ma'rifati wa ya'rifal a'malil mukhtalifah yusbihu qadiran ala ikhtiyari ma yunasibuhu minal mihan fayaji ikhtiyaruhu qariban minas shawab wa ala kulli syabin ay yudrika anna sifati syakhsiyata tanmu wa anna syabba qad yataghayyaru fi nafsi yatba'u dhalika ikhtilafu raghabatihi wa muyulihi tatijatan li khibratil jadidatin iktasabaha aw syaqafatin hasala 'alaiha aw ma'asyarati anasan lam yu'ashirhum min qabl wa hakaza nudrika anna minal khairi syabbi fi asna'id darasati ayyahtamma kashiran bid-darsi wat-tahsili qabla an yasila ila mirhalati ikhtiyari mihnah wa ayyada'a li nafsi khuttatal marinah tasma'u lahu bit-taghyiri wat-tasrifu hasaba ma yaktasibu min khibratin ilm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayah, NPM 19124886. Di sini saya akan membacakan bacaan teks bahasa Arab, yaitu kaifa takhtaru mihnataka
خلق الله خلقا مختلفين في أنفسهم وفي قدراتهم وفي أعمالهم لتستقيم الحياة ويخدم بعضهم بعضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ورزق يختلف من بيئات إلى بيئات وهو متوافت بين الأفراد والبشر مسخر بعضهم لبعض. الفقير مسخر للغني والغني مسخر للفقير. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولو عمل الناس كلهم في مهنة واحدة لتعطلت بقية مصالحهم ولكن الله سخر بعضهم لخدمة بعض وهذا يأتي من اختلاف المهن والأعمال. فالمزارع على سبيل المثال يحرث ويأكل من زرعه غيره من خباز ومعلم وطبيب وغيرهم وهؤلاء بدوارهم يخبزون له ويعلمون أطفاله ويعالجون المريض من أسرته وهكذا. كان الشباب في الماضي يتعلمون مهن آبائهم في الغالب حتى إذا كبروا وعملوا في هذه المهن ولذا كان يغلب على بعض الأسر ارتباط بمهنة معينة حتى إنهم قد يعرفون بها. أما في العصر الحاضر فقد يتغير الأمر وأصبحت أغلب مهن والأعمال مرتبطة بالحكومة أو الشركات الكبيرة ويواجه الشاب في أول حياته مشكلات اختيار المهنة التي يرغب فيها بعد انتهائه من الدراسة وهذا قرار صعب يحتاج إلى تقصير لأن له آثاره المادية والنفسية على الشاب في مستقبل حياته. فكيف يختار الشاب مهنته؟ ينبغي أن يعرف الشاب أين يضع قدمه قبل أن يختار لنفسه مهنة يعمل فيها ويكسب عيشه منها. ينبغي أن يتعرف على صفات نفسه وما لديه من نواحي القوة والضعف وأن يتأكد من ميوله ويعرف ما يحب من المهن وما يكره وإن صدق الإنسان مع نفسه يعينه كثيرا على اختيار مهنة المستقبل وهو مطمئن إلى حسن الاختيار. وبعد أن يتعرف الشاب إلى نفسه وصفاته ينبغي عليه أن يتعرف عددا من المهن ليختار منها ما يناسبه وهذا أمر ليس سهلا فربما لا يجد مهنة التي تكون مناسبة له ولقدراته والاستعداداته وقد يجد الكثير من المهن مناسبة لميوله ورغباته. لكي يوصل الشاب إلى قرار سالم يجب أن يكون مرينا وأن يدرك أنه يستطيع أن يتقن مهنة معينة أكثر من سواها وأن هناك مهنة أخرى لا يقدر على إتقانها.
يحتاج الشاب إلى التدريب على مهنته التي يعتقد أنها تناسبه وإلى اكتساب خبرات فيها حتى يحصل على مهارات الأساسية والمعلومات الخاصة بها بطريقة عملية وبذلك يعد نفسه لمهنة إعدادا كافيا وتكثر منافسة أحيانا حول بعض المهن دون وبعضها الآخر وبعض المهن لها بريق غير أن أجر العاملين فيها قليل فيجب أن يكون الشاب على علم بذلك حين يختار مهنته وأن يعرف ميزات مهنة الحقيقية والشاب الذي يعرف نفسه حق معرفته ويعرف الأعمال مختلفة يصبح قديرا على اختيار ما يناسبه من المهن فيجيء اختياره قريبا من الصواب وعلى كل شاب أن يدرك أن صفات شخصية تنمو وأن الشاب قد يتغير في نفسه يتبع ذلك اختلاف رغباته وميوله نتيجة لخبرة جديدة اكتسابها أو ثقافة حصل عليها أو معاشرته أناسا لم يعاشرهم من قبل وهكذا ندرك أن من الخير شاب في أثناء دراسته أن يهتم كثيرا بالدرس والتحصيل قبل أن يصل إلى مرحلة اختيار مهنته وإن يضع لنفسه خطة مرنة تسمع له بالتغيير وتصرف حسب ما يكتسب من خيرات علم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima, MPM 1912-4916. Sini akan membacakan teks bacaan bahasa Arab. Langsung saja. Kaifa takhtaru mihnataka? Khalaqallahu khalqa mukhtalifina fi anfusihim wa fi quduratihim wa fi a'malihim litastaqimal hayatu wa yakhdima ba'dakum ba'dan. Qala Allah Ta'ala ahum yaqsimuna rahmata rabbika nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya warfa'na ba'dahum fawqa ba'dan darajati liyattakhidha ba'duhum ba'dan su'riyan wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Wa rizqu yakhtalifu min bi'atin illa bi'atin wa hum mutafawitu bainal afradi wa basyarum musakharun ba'dahum li ba'din al-faqiru musakharun lil ghaniyyin wal ghaniyun musakharun lil fakiri. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malu faqullu muyassarun lima khuliqa lahu walau amilan nasu kulluhum fi mihnatin wahidatin lata'attalat baqiyatu musalihihim walakinna Allah sahalla ba'dahum li khidmatihi ba'din wa haja ya'ti min ikhtilafil mihani wal a'mali fal mujari'u ala sabilil misali yahrusu wa yaqulu min jaw'ihi ghairihi min khabbadin wa muallimin wa tabibin wa ghairihim wa haula'i bidawarihim yakhbizuna lahu wa yu'allimuna atfalahu wa yu'alijuna marida min asratihi wa hakadha
kana syababu fi madi yata'allamuna mihana abaihim fil qalibi hatta ija kabiru amilu fi hadhil mihani walijaka na yugallibu ala ba'din asaril artibatu bimihanati muayyanatin hatta innahum qad yusammuna yu'awwafuna biha amma fil asri hadiri faqad taghayyara al-amru wa asbahtu aglabu mihani wal a'madi martabitatan bil hukumati awish syarikati kabirati wa yuwajihu sabbu fi awwali hayatihi muskilata ikhtiyaril mihati allati yarghabu fiha ba'da intihaihi minat darasati wa hadha qararun sa'bun yahtaju ila tafkirin li anna lahu asarihi madiyata wa nafsiyata ala syabbi fi mustaqbali hayatihi fa kaifa yahtara sabbu mihnatahu yanbaghi an ya'rifa sabbu aina yadu'u qadamahu qabla an yakhtara li nafsihi mihnatun ya'malu fiha wa yaksibu aisathu minha yang bagi ayat ta'awafu ala sifati nafsihi wa ma ladaihi min nawahi quwwati wa tu'fi wa ayat ta'akkada min muyulihi wa ya'rifa ma yuhibbu minamihani wa ma yakrahu wa inna sitqal insani ma'a nafsihi yu'ayyinahu kasiran ala ikhtiyari mihnatil mustaqbali wa huwa mutma'inna illa husni ikhtiyari wa ba'du ayat ta'awwafu sabbu ila nafsihi wa sifatihi yang bagi alaihi ayat ta'awwafa adadan minamihani liyahtara minha ma yunasibuhu wa haja amrun laisa sahlan farubbama la yazibul mihnata allati takunu munasibatu lahu wa liqadaratihi wa istidadatihi wa qad yajidul katsira minal mihani munasibahu lima yulihi wa raghabatihi lakiya yasila sabbu ila kirarin salimin yajibu an yakuna marinan wa an yudrika annahu yastati'u an yukina mihnatan muayyinatan aksara min siwaha wa anna hunaka mihnan ahra la yakbiru ala itqaniha yahtaju sabbu ila tadribi ala mihnati allati ya'takida annaha tunasibuhu wa ila iktisabil khibrati fiha hatta yahsula ala maharitil asasiyati wal ma'lumati khosati biha bitarikatin amaliyatin wa bidzalika yu'iddu nafsahu lil mihati i'dadan kafiyan wa tashurul munafasatu ahyanan haula ba'di mihani duna ba'di hal akhari wa ba'dul mihani laha barikun wa yara anna ajral amalina fiha qalilun fa yazidu ayyakuna sabbu ala ilmin bidzalika hayna yahtaru mihnatahu wa ayyarifa mizati mihnati haqiqiyata wa sabbu alladhi ya'rifa nafsahu haqqal ma'rifati wa ya'rifal a'malan mukhtalifata yusbihu qadirun ala ihtiyari ma yunasibuhu minamihani
fayazi'u ikhtiyaruhu qaribun minas sawabi. Wa ala kulli syabbin an yudrika anna sifati syahsiyata tanumu wa anna syabbu qad yataghayyaru fi nafsihi yatba'u dhalika ikhtilafu raqabatihi wa muyalihi natijatan li hibratin jadidatin iktasabaha aw saqafatin hasala alaiha aw ma'asaratihi anasan lam yu'asirhum min qablu wa hakadha nudriku anna minal khairis sabbabi asana'i darasatihi ayyahtamma kasiran bid-darsi wat tahsili qabla an yasila illa marhalati ihtiyari mihnati wa an yada'a li nafsihi hassatan marinatan tasma'u lahu bit-taghyiri wat tasarufi hasaba ma yaktasibu min khiratin ilmin. Terjemahan teks bahasa Arab. Bagaimana kamu memilih profesimu? Allah menciptakan orang yang berbeda dalam diri mereka sendiri, dalam kemampuan mereka, dan dalam tindakan mereka untuk bertahan hidup dan saling membantu satu sama lain. Berfirman Allah Ta'ala, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran Surah Al-Zuhruf ayat 32. Mata pencarian berbeda dari satu lingkungan ke lingkungan lain, dan bervariasi antara individu dan manusia tunduk satu sama lain. Yang miskin ditaklukkan oleh yang kaya, dan yang kaya ditundukkan kepada yang miskin. Rasulullah SAW bersabda, beramallah kalian, sebab semuanya telah dimudahkan terhadap apa yang diciptakan untuknya. Dan jika semua orang bekerja dalam pekerjaan yang sama, sehingga sisa kepentingan mereka akan gagal. Tetapi Allah menaklukkan beberapa dari mereka untuk melayani yang lain. Ini berasal dari profesi dan pekerjaan yang berbeda. Seorang petani misalnya membajak dan makan dari hasil panennya, termasuk tukang roti, guru, dan pendidik. Pada gilirannya mereka membangun roti untuknya, mengajar anak-anaknya, dan mengobati orang sakit dari keluarganya. Orang-orang muda di masa lalu sering mempelajari keahlian ayah mereka. Bahkan mereka ketika dewasa bekerja dalam profesi itu. Oleh karena itu, beberapa keluarga cenderung mengasosiasikan diri dengan profesi tertentu. Mereka bahkan dapat disebut atau dikenal dengan profesi itu. Adapun di era sekarang telah berubah. Sebagian besar profesi dan bisnis menjadi terkait dengan pemerintah atau perusahaan besar. Di awal hidupnya, pemuda tersebut menghadapi masalah dalam memilih profesi yang diinginkannya setelah menyelesaikan studinya. Dan ini adalah keputusan sulit yang perlu dipikirkan karena memiliki efek fisik dan psikologis pada pemuda di kehidupan masa depannya. Bagaimana seorang pemuda memilih profesinya? Pemuda itu harus tahu di mana harus menginjakkan kakinya sebelum memilih untuk dirinya sendiri sebuah profesi untuk bekerja dan mencari nafkah darinya. Dia harus mengenali karakteristiknya sendiri. Dia harus tahu kekuatan dan kelemahannya dan memastikan kecenderungannya. Dia harus mengetahui apa yang dia suka dan apa yang ia benci. Kejujuran seseorang terhadap dirinya sendiri sangat membantu untuk memilih profesi masa depan. Dia yakin akan memilih yang baik, dan setelah pemuda itu mengenal dirinya dan sifat-sifatnya, dia harus mengenal sejumlah profesi untuk memilih apa yang cocok untuknya. Ini tidak mudah. Dia mungkin tidak menemukan profesi yang cocok untuknya dan kemampuannya dan persiapannya. Dia mungkin menemukan banyak profesi yang sesuai dengan kecenderungan dan keinginannya. Agar seorang pemuda dapat mengambil keputusan tepat, ia harus fleksibel.
dan untuk menyadari bahwa ia dapat menguasai suatu profesi tertentu lebih dari yang lain, dan bahwa ada profesi lain yang tidak dapat ia kuasai. Pemuda itu dipaksa untuk berlatih dalam profesi yang dia yakini cocok untuknya dan untuk mendapatkan pengalaman di dalamnya, sehingga dia dapat memperoleh keterampilan dan informasi dasar dengan cara yang praktis, sehingga persiapan dirinya untuk profesi secara memadai. Persaingan terkadang ada tentang beberapa profesi tanpa yang lain. Beberapa profesi memiliki kilau, tetapi karyawan mereka dibayar rendah. Orang muda harus menyadari hal ini ketika memilih profesinya dan mengetahui keuntungan nyata dari profesi tersebut. Seorang pemuda yang mengenal dirinya dengan baik dan tahu karya yang berbeda dapat memilih profesi yang tepat dan pilihannya dekat dengan yang tepat. Setiap orang muda harus menyadari bahwa kualitas pribadi tumbuh dan bahwasanya pemuda dapat berubah dalam dirinya sendiri, diikuti oleh keinginan dan kecenderungannya yang berbeda sebagai hasil dari pengalaman baru yang telah diperolehnya, atau divisi yang telah diperolehnya, atau berhubungan seks dengan orang-orang yang belum pernah tidur dengannya sebelumnya. Dengan demikian, kami menyadari bahwa adalah baik bagi seorang pemuda dalam studinya untuk mengurus belajar dan mengumpulkannya sebelum ia mencapai tahap memilih profesi dan untuk mengembangkan rencana yang fleksibel untuk dirinya sendiri. Anda mendengar dia berubah dan bertindak saat ia memperoleh pengetahuan terbaik. Sekian. Maksud dari teks bahasa Arab tersebut. Nah, di sini ada dua penjelasannya. Yang pertama yaitu Islam profesi dan profesi yang Islami. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Islam profesi tersebut. Jadi Islam tersebut mengandung artikulasi konkret dalam gerak dan aktivitas keseharian. Kebenaran Islam tidak hanya dipidatokan, diwawancarakan, diseminarkan, atau didiskusikan, melainkan tampak wujudnya secara nyata pada keseharian umat Islam. Kemudian, Islam dapat diartikan sebagai suatu agama sebagai penerima dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah Allah, menuruti perintahnya, dan menghindari politisme. Islam profesi yang mengkaji dua hal penting di dalamnya ini, yakni yang berkaitan dengan Islam dan profesi, serta profesi yang Islami. Islam menempatkan bekerja sebagai ibadah untuk mencari rezeki dari Allah yang guna menutupi kebutuhan hidupnya. Contohnya, profesi yang Islami di sini sebenarnya semuanya profesi itu Islami, asalkan yang penting itu halal dan sesuai dengan syariat Islam. Contoh profesi yang banyak sering orang lain yaitu profesi guru. Nah, profesi guru ini adalah suatu profesi Islami yang sangat mulia. Bisa dikatakan sangat mulia karena guru adalah yang pertama yang mengajarkan anak muridnya apa yang belum diketahui muridnya itu menjadi tahu. Nah, guru ini adalah salah satu profesi yang Islami yang sangat mulia. Bekerja untuk mendapatkan rezeki yang halalan thayyiban termasuk ke dalam jihad di jalan Allah. Jadi profesi apapun itu profesi Islami, yang penting profesi itu halal dan kehalalan tersebut, profesi tersebut menjadikan kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan nilainya pun juga sejajar seperti melaksanakan rukun Islam. Dengan demikian, bekerja adalah ibadah dan menjadi kebutuhan setiap umat manusia. Bekerja yang baik adalah wajib sifatnya dalam Islam. Jadi pekerjaan yang baik di sini adalah sesuai dengan syariat Islam. Islam di antara agama-agama yang ada di dunia adalah salah satunya agama yang menjunjung tinggi nilai kerja. Ketika masyarakat dunia pada umumnya menempatkan kelas pendeta dan kelas militer di tempat yang tinggi, Islam menghargai orang-orang yang berilmu seperti petani, pedagang, tukang, dan pengrajin lainnya. Seperti di zaman Rasulullah pun waktu beliau berjihad
menegakkan agama Islam, beliau sambil berdagang, karena berdagang itu adalah salah satu pekerjaan atau profesi yang Islami juga. Sebagai manusia, bisa mereka tidak diunggulkan dari yang lain, karena Islam menganut nilai persamaan di antara sesama manusia di hadapan manusia. Ukuran ketinggian derajat adalah ketakwaan manusia kepada Allah yang diukur dengan iman dan amal salehnya tersebut. Nah, profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan atau memiliki keahlian. Nah, contohnya saja seperti yang sudah saya jelaskan pertama tadi, yaitu seperti guru. Guru itu kan mempunyai keahlian paham dalam pelajaran, misalkan pelajaran agama, fikih. Seperti pedagang. Pedagang ini lihai dalam berdagang, misalkan berdagang baju, berdagang sembako, pintar dalam berdagang. Misalkan mempunyai keahlian sebagai tukang. Nah, berarti tukang ini mempunyai keahlian membuat meja, lemari, atau apapun itu. Bekerja adalah kewajiban dan dambaan bagi setiap orang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupan sepanjang masa, selama ia mampu berbuat untuk membanting tulang, memeras keringat, dan memutar otak tersebut. Profesionalisme merupakan sikap dari seorang profesional dan berarti melakukan sesuatu sebagai pekerjaan pokok yang disebut profesi. Artinya pekerjaan tersebut bukan pengisi waktu luang atau sebagai hobi belaka. Jika profesi diartikan sebagai pekerjaan isme sebagai pandangan hidup, maka profesional dapat diartikan sebagai pandangan untuk selalu berpikir, berpendirian, bersikap, dan bekerja sungguh-sungguh, kerja keras, bekerja sepenuh hati, disiplin, jujur, loyalitas, dan penuh dedikasi demi keberhasilan pekerjaannya. Nah, sebagaimana yang sudah disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, yaitu surah Al-Baqarah ayat 30. Nah, di dalam ayat tersebut itu kan artinya, maksud dari arti ayat tersebut yaitu bahwasanya manusia adalah makhluk yang saling berkebutuhan, yang mana manusia si fulan membutuhkan fulan, fulanah membutuhkan si fulanah, seperti demikian. Tidak hanya individu sendiri, karena kita manusia itu makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk saling bantu-membantu. Sebagai makhluk berkebutuhan, wajib baginya mengabdi, tunduk, dan patuh, serta berpegang teguh pada ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Al-Islam. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi sudah selesai pembacaan teks bahasa Arab tentang kaifa takhtaru mihnatak. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan isi makalah kelompok saya. Salah satu isinya adalah pembahasannya mengenai profesi yang islami. Dalam jurnal Amrullah Ajijada ada beberapa etika yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Pendidik itu adalah merupakan suatu profesi. Di dalam surah Luqman dijelaskan, seorang pendidik itu harus bersifat jujur terhadap diri kita sendiri maupun orang lain. Seorang pendidik harus jujur terhadap dirinya dan harus jujur terhadap muridnya juga. Tidak boleh menyampaikan kebohongan terhadap orang lain maupun muridnya sendiri. Yang kedua, istiqomah. Orang yang bersifat istiqomah ini adalah orang yang mempunyai banyak karamah. Istiqomah di sini bisa juga disebut terus menerus. Apa yang ia kerjakan, apa yang ia lakukan terus menerus.
dikerjakannya. Itu yang dimaksud istiqomah. Yang ketiga, fatonah. Fatonah ini letaknya di diri kita. Fatonah ini meliputi kecerdasan intelektual, emosional, dan terutama spiritual. Fatonah ini Allah yang memberikan kecerdasan, dan kita hanya bisa meminta kecerdasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, amanah. Memberikan rasa nyaman terhadap orang lain. Apabila orang beramanah terhadap kita, maka orang itu percaya kepada kita, maka kita bisa disebut menjadi orang yang amanah. Misalnya orang tua santri menitipkan anaknya kepada kita, lalu kita iakan, lalu kita jaga sebaik-baiknya orang tua santri itu, maka timbullah rasa nyaman terhadap orang tuanya. Itu yang disebut amanah, dapat dipercaya. Tabligh yaitu adalah maknanya menyampaikan. Kemampuan kita menyampaikan dengan anak-anak, menyampaikan ajaran Islam maupun menyampaikan ajaran duniawi. Kita mempunyai banyak ilmu, kita sebarkan lagi, itu disebut tabligh. Kemudian pembahasan yang lain lagi, aktualisasi profesionalisme dalam perspektif Islam adalah berdasarkan prinsip berikut. Bahwa pekerjaan itu harus dilakukan berdasarkan kesadaran, pengetahuan yang memadai. Pekerjaan itu harus didasarkan dengan ilmu pengetahuan. Apa yang kita tahu, itu yang kita sampaikan. Jangan apa yang kita tidak tahu. Selanjutnya pembahasan tentang aktualisme profesionalisme dalam perspektif Islam berdasarkan prinsip berikut. Bahwa pekerjaan itu harus dilakukan berdasarkan kesadaran pengetahuan yang memadai. Jangan kita bekerja tapi ilmunya tidak tahu, maka akan hancurlah pekerjaan itu. Kita mau mengajar tapi ilmunya tidak ada, maka celakalah kita. Allah berfirman, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi apabila kita mengajar, ilmunya tidak tahu, sembarangan kita menyampaikan, maka kita nantinya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala pekerjaan kita itu nantinya. Yang kedua, pekerjaan dilakukan harus berdasarkan keahlian. 3. Berorientasi pada mutu dan hasil yang baik. Dalam Islam, amal dan kerja harus dilakukan dengan bentuk yang sahih. Keempat, pekerjaan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan masyarakat. Oleh karena itu harus dilakukan secara tanggung jawab. Jadi kita bekerja, apalagi mendidik, itu harus berhati-hati. Soalnya apa-apa yang kita sampaikan di dalam mendidik anak itu kita akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tuanya pun mengawasi. Bukan hanya orang tuanya,
kepala sekolahnya juga mengawasi kita. Jadi kalau salah-salah sedikit kita pasti dimintai pertanggungjawaban terhadap pekerjaan kita itu. Yang kelima, pekerjaan dilakukan dengan semangat dan etos kerja yang tinggi. Di balik kita bekerja harus semangat kita, jangan letoy. Oke, yang terakhir adalah pengupahan harus dilakukan secara tepat dan sesuai dengan amal atau karya yang dihasilkan. Maksudnya di sini pekerjaan kita harus sesuai dengan gajinya. Pekerjaan kita sedikit ya dikasih sedikit gajinya, dan pekerjaan kita banyak, apabila pekerjaan kita banyak dikasih juga banyak. Apalagi misal jadi guru, misalnya kita mengajar 1 jam maka diupahlah 1 jam. Kalau kita kerjanya jadi pendidik 2 jam, mengajarnya maka diupah juga 2 jam. Itu sesuai dengan pekerjaan profesi yang islami tadi. Tapi ada juga yang pekerjaan yang tidak sesuai profesi islami, yaitu pekerjaannya banyak tetapi hasil dari pekerjaannya sedikit. Misalnya kita bekerja 12 jam tapi digaji sedikit, misalnya 50.000, itu tidak sesuai, karena sama saja kita menzolimi anak buah. Kalau yang pekerjaannya banyak, digaji banyak, yaitu sesuai dengan profesi yang islami tadi. Oke, sampai di sini. Selanjutnya akan dilanjutkan penjelasannya oleh teman saya. Baik, tadi telah ada teks bahasa Arab dan terjemahannya. Kemudian di bagian C, yaitu penjelasan, telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu pembahasan sesuai teks bahasa Arab mengenai Islam profesi dan profesi yang islami. Yang pertama, pengertian Islam profesi oleh Nurul Hidayah, dan yang kedua juga dijelaskan sebagian oleh Muhammad Fahmi mengenai profesi yang islami. Kemudian sebagiannya lagi saya akan jelaskan, yaitu mulai dari nilai-nilai Islam yang mendasari pengembangan profesionalisme. Jadi bekerja kita itu tidak hanya asal bekerja, tapi juga harus memiliki nilai-nilai profesionalisme atau profesional dalam menjalankan pekerjaan atau profesi yang kita jalani ini. Dan nilai-nilai itu, yang pertama atau yang A, bersikap positif dan berpikir positif atau husnudzon. Jadi hal ini disebabkan dengan bersikap dan berpikir jernih positif mendorong seorang untuk berpikir jernih dalam menghadapi setiap masalah. Husnudzon tersebut tidak hanya ditujukan kepada sesama kawan dalam bekerja, tetapi juga yang paling utama itu adalah bersikap dan berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pekerjaan yang kita miliki ini memang dari kehendak Allah Ta'ala. Jadi kita harus selalu husnudzon gitu, baik di lingkungan kerja kita maupun lingkungan di luar pekerjaan kita nanti. Kemudian yang kedua yaitu adalah memperbanyak silaturahmi. Dalam Islam, kebiasaan silaturahmi itu merupakan sebagian dari tanda-tanda keimanan. Namun dalam dunia profesi, silaturahmi itu sering dijumpai dalam bentuk tradisi lobby. Dalam tradisi ini akan terjadi saling belajar. Nah, jadi di sini contohnya itu seperti dalam perdagangan, di mana pembeli silaturahmi ke pasar mengunjungi penjual, atau misalnya dalam perusahaan adanya kerjasama klien pergi ke kantor klien yang lain begitu, atau silaturahmi antara pengajar dan muridnya. Jadi silaturahmi bukan hanya terjadi saat kita hari raya, tapi juga bisa dalam hal pekerjaan. Kemudian yang ketiga yaitu disiplin waktu dan menepati janji. Tentu, bahkan di dalam Al-Quran telah ditegaskan makna waktu bagi kehidupan manusia dalam surah Al-Asr yang diawali dengan sumpah demi waktu. Begitu juga menepati janji. Al-Quran menegaskan hal tersebut dalam ayat pertama Al-Maidah sebelum memasuki pesan-pesan penting lainnya.
yaitu, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Yang dimaksud dengan akad-akad adalah janji-janji. Jadi misalnya jadwal untuk kita masuk kerja adalah jam 7, maka kita harus disiplin waktu, tepat waktu, berhadir jam 7 untuk misalnya ke sekolahan atau untuk ke kantor. Kemudian menempati janji, misalnya ada janji dengan klien pada hari Sabtu jam sekian, kita harus berhadir pada hari itu jam seitu, biar kepercayaan dari klien kita itu ada untuk kita. Karena itu kita bisa disebut dengan seorang yang profesional. Kemudian yang keempat, bertindak efektif dan efisien. Bertindak efektif artinya itu merencanakan, mengerjakan, dan mengevaluasi sebuah kegiatan dengan tepat sasaran. Jadi tentu kita sebelum bekerja ataupun melakukan hal lainnya, kita harus merencanakan apa yang akan kita kerjakan, kemudian mengerjakannya atau eksekusinya. Bagaimana saat misalnya kita sebelum mengajar, ada persiapan untuk mengajar, kemudian mengajarnya, kemudian mengevaluasi atau melihat bagaimana kekurangan yang perlu kita perbaiki untuk kedepannya nanti. Kemudian efisien, maksud efisien di sini adalah penggunaan fasilitas kerja dengan cukup, tidak boros, dan memenuhi sasaran, juga melakukan sesuatu yang memang diperlukan dan berguna. Nah, jadi bagaimana kita mempergunakan fasilitas kantor, misalnya mejanya, komputernya dengan baik gitu. Tentunya jangan kita gunakan sembrono atau tidak dengan tepat. Misalnya kita menggunakan untuk bermain game, kan itu disediakan kantor untuk kita bekerja, misalnya mensortir berkas atau mengirim berkas dan lain sebagainya. Jadi kita gunakan fasilitas tadi secara baik dan benar sesuai dengan keperluan dan kegunaannya. Kemudian Islam itu sangat menganjurkan sikap efektif dan efisien itu, karena memang dengan bersikap begitu nilai profesionalisme dalam diri kita akan terlihat. Kemudian penjelasan selanjutnya itu ada dari Salmiah. Dalam melakukan setiap pekerjaan, aspek etika merupakan hal mendasar yang harus selalu diperhatikan, seperti bekerja dengan baik didasari iman dan takwa, sikap baik budi, jujur dan amanah, kuat sesuai upah, tidak menipu, tidak merampas, tidak mengabaikan sesuatu, tidak semena-mena, atau bisa juga disebut dengan sikap-sikap profesionalisme, ahli, serta tidak melakukan suatu pekerjaan yang bertentangan dengan hukum Allah atau syariat Islam, Al-Quran dan hadis. Nah, penting nilai-nilai tadi kita tanamkan pada diri kita, apalagi saat bekerja ini, karena kita dapat amanah untuk bekerja. Juga kita bekerja kan ada keinginan yang ingin dicapai, misalnya seorang suami yang ingin menafkahi istri dan anak-anaknya begitu. Kemudian juga dalam pekerjaan itu semuanya halal asal pekerjaan itu tidak bertentangan dengan hukum Allah atau syariat Islam. Jadi kita harus tahu dulu, mengenali pekerjaan kita apakah itu sesuai dengan hukum Allah dan syariat Islam. Kalau tidak, maka baik kita tinggalkan. Kita cari lagi pekerjaan atau profesi yang memang sesuai dan memang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita juga dalam bekerja ini bukan hanya mencari keuntungan dunia, tapi juga untuk mencapai akhirat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seorang entrepreneur muslim itu contohnya tadi Rasulullah SAW itu sangat identik dengan kepribadian atau profil yang mengesankan para klien atau para misalnya pedagangnya, customer, dan rekan-rekan bisnisnya. Hal ini disebabkan akhlaknya yang mulia dan budi pekerti yang luhur. Tentu dalam kita memiliki akhlak atau budi pekerti yang luhur ini tidak terbentuk dengan sendirinya, tapi juga ditanamkan sedari dini, menjadi kebiasaan hingga mudah dalam menerapkannya. Akan tetapi lahir dari kesabaran akan budi pekerti dan akhlak yang mulia dalam berbagai ihwal, khususnya pada usaha yang dijalaninya. Jadi kita harus selalu menanamkan sikap positif tadi, sikap akhlak terpuji dan budi luhur dalam menjalankan pekerjaan kita maupun kehidupan sehari-hari kita. Salah hilapnya saya mohon maaf.
Wallahumma fi kulli qawmin tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.